aku ingin kita menjadi suami istri. Hah? Ganda Suli, kenapa kamu? Mungkin kamu kemasukan dedemit penunggu hutan ini ya? Aku sadar dengan apa yang aku inginkan. Ganda Suli, maafkan aku ya. Aku berbuat agak sedikit kasar. Sebab kita ini bukan suami istri. Kita ini teman. Tolong jaga itu ya, supaya persahabatan kita tetap terjaga, ya? Aku juga minta maaf, Jatmiko. Yang aku tahu, kenapa aku bisa menguasai Grandong, karena waktu itu kau pernah memeluk aku. Sehingga aku tertular oleh hawa tubuhmu yang masuk ke dalam tubuhku. Kejadian itu terjadi setelah kakak menyelamatkan aku dari tangan Suradurdu. Maka itulah aku bisa menguasai Grandong. Aku ingin mengulanginya lagi, Jatmiko. Ganda Suli, sekarang ini aku, kamu, dan Grandong sudah menjadi sahabat. Jadi kita tidak perlu berbuat atau berpikiran yang macam-macam. Ya, sudahlah, kamu jangan menangis. Bersikaplah seperti biasanya lagi. Ya. Waspada, Kiai. Ada bahaya sedang mengincar kita. Kelihatannya sepi-sepi saja. Justru di tempat sepi, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Di tempat sepi, banyak bahaya yang tersembunyi. Apakah Kiai punya pertanda? Kira-kira bahaya apa yang sedang mengancam kita? Belum jelas. Saya hanya bisa merasakannya saja. Apakah musuh langganan kita, Mak Lampir? Kemungkinan besar, iya. Kiai Jamas tahu bahaya yang aku kirim. Hebat sekali orang itu. Perasaannya sangat peka. Karena pergaulannya dengan bangsa makhluk halus seperti kita luas sekali. Bahkan dia punya banyak sekali murid dari bangsa jin. Murid-muridnya itu golongan jin putih. Pantas. Salah satunya Santalima. Santalima? Pantas kalau dia dijuluki si mata malaikat. Sebab dia dari golongan jin putih. Tapi Santalima tidak sehebat Kiai Jamas. Artinya Santalima masih bisa dijebak, ditipu, dan diperdaya. Benarkah Guru? Kalau begitu saya tidak takut untuk memikat dia dengan menyamar menjadi perempuan lain. Jangan Kak Wulan, bahaya. Dia itu dijuluki si mata malaikat karena bisa melihat alam kasat mata. Harus memakai ilmu rasa Durga Selaksa yang hanya dimiliki bangsa siluman golongan hitam untuk mengelabui makhluk halus golongan putih. Tapi Guru belum mengajarkan ilmu itu kepada kami. Besok pada malam bulan purnama ke-1, kalian semua harus berkumpul di ruang pemujaan untuk menerima ilmu Durga Selaksa. Terima kasih. Smart.
Kita tidak akan bisa mengalahkan Kiai Jamas jika setiap taktik dan serangan yang hendak kita lancarkan selalu diketahuinya. Benar, karena itu kita harus membuat dia buta mata batinnya. Bagaimana caranya, Guru? Melanggar larangan yang aku sebutkan tadi. Larangan yang mereka jauhi. Larangan apa yang harus mereka jauhi, Guru? Golongan putih menyebutnya syirik. Syirik? Apa itu syirik, Guru? 2 sumpah yang ada di dalam hatinya. Pantas Mak Lampir tidak ingin kita merasakan tenang dan damai. Ada saja yang diperbuatnya untuk mencelakakan kita. Memang sudah begitu watak dan tabiat makhluk jahat. Tak ubahnya seperti setan yang tidak ingin melihat manusia memperoleh kedamaian. Dia menginginkan selalu ada kerusakan pada kehidupan manusia. Iya, membuat kita harus terus-menerus kerja keras, menjaga dan memelihara kehidupan manusia untuk mencegah kerusakan bumi. Benar, sebatas kemampuan kita. Sebab kita hanya manusia biasa yang mempunyai keterbatasan. Mari Kiai. Mari. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan makhluknya. Untuk mengalahkan mereka, kita harus membuat mereka berbuat syirik. Bagaimana caranya, Guru? Caranya memang sulit, karena keyakinan mereka terhadap keesaan Tuhan sangat kuat. Disitulah kekuatan mereka. Tapi kau bisa menundukkan mereka, Blorong, sebab kau memiliki senjata yang sangat ampuh buat mereka. Panah asmara, Guru? Benar. Didikan anak panahmu pada Kiai Jamas. Apa bisa, Guru? Kenapa tidak? Setiap orang mempunyai kelemahan. Begitu juga Kiai Jamas. Di mana letak kelemahan Kiai Jamas, Guru? Lihat pasu benggalaku. Pasu benggalaku. Pasu saktiku. Tunjukkan kelemahan Kiai Jamas. Siapa itu, Guru? Endang Sunarsi. Dialah satu-satunya anak kesayangan Kiai Jamas. Apapun yang diminta oleh Endang Sunarsi pasti akan dikabulkan Kiai Jamas. Sebab itu jangan coba-coba kau mengganggunya, karena kau tidak akan selamat. Selain Endang Sunarsi, yang satunya lagi siapa? Lihat. Siapa dia, Guru? Winarti, istri Kiai Jamas. Apa yang harus aku lakukan pada Kiai Jamas melalui anak dan istrinya? Mintalah bantuan pada sahabatku Gundala Seta, Raja Siluman dari Gunung Barungbung. Katakan bahwa aku membutuhkan bantuannya untuk menangkap si Grandong. Untuk apa? Mintalah darinya Aji Tameng Ireng, agar kau tidak bisa dilihat oleh mata batinnya Kiai Jamas. Apakah tidak sebaiknya kita pergi bersama-sama, Guru? Kita temui Gundala Seta. Tidak, cukup kau saja sebagai utusanku. Aku merasa akan berhadapan dengan musuh yang luar biasa licik dan saktinya. Siapa? Aku tidak tahu. Aku hanya berfirasat. Tentang siapa orangnya, aku belum tahu. Hamba Nyi Blorong mengatur sembah pada Sang Raja Gundala Seta. Ada apa kau memanggilku, Blorong? Hamba diutus oleh Mak Lampir untuk minta bantuan menangkap Grandong. Kamu menyanggupinya? Benar, Tuanku. Kamu gegabah. Grandong bukan keturunan bangsa manusia dan jin, tapi dia juga titisan setan yang sangat jahat sekali. Yaksa Maketu. Dia juga mewarisi kesaktian iblis dan keganasan leluhurnya. Selain Grandong, hamba juga menyanggupi untuk menundukkan Kiai Jamas. Kiai Jamas? Kau tidak akan bisa mengalahkannya, Blorong. Kau tak akan selamat.
Karena itu hamba mohon bantuan tuanku. Kalau begitu apa yang kau harapkan dariku, Blorong? Hamba mohon dipinjamkan Aji Tameng Ireng, agar hamba tidak bisa terlihat oleh Kiai Jamas saat memperdayakannya. Mohon bantuannya tuanku. Tolonglah hamba. Baik, akan kupinjamkan pusakaku kepadamu. Aku pun ingin menangkap Grandong dan kawan-kawannya. Terimalah dan telanlah. Bagus. Sekarang kau tidak akan bisa dilihat lagi oleh Kiai Jamas atau oleh siapapun yang mempunyai mata batin yang sangat tajam. Jika kau membaca mantra yang kuberikan padamu. Terima kasih tuanku. Katakan pada lampir, aku akan menangkap Grandong. Dan jika Grandong tertangkap, aku tidak akan memberikannya pada siapapun, kecuali untuk diriku sendiri. Terima kasih tuanku. Apa? Gundala Seta berkata begitu? Tidak, Grandong hanya milikku. Gundala Seta seorang raja. Nafsunya besar. Dia ingin menaklukkan raja-raja yang lain dengan mempergunakan Grandong. Kalau ingin mengalahkan musuh-musuhnya, dia bisa minta bantuan pada kita, tapi jangan menggunakan Grandong. Iya, Grandong punya tugas tersendiri buat kita, dan tidak untuk dipergunakan oleh orang lain. Pokoknya si Grandong tidak boleh dimiliki siapapun. Gundala Seta sekarang sedang mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Grandong. Aku harus mencegahnya. Maksudmu mau menangkap si Grandong? Grandong bukan milik siapa-siapa, Lampir. Aku mau menangkapnya, dan aku ingin memilikinya. Langkahi dulu mayatku. Jangan begitu, Lampir. Kita orang sendiri, sama-sama golongan ilmu hitam. Kau menyuruh Nyi Blorong untuk menyampaikannya padaku, bahwa kau ingin memiliki Grandong. Ya, supaya kau mengerti bahwa aku pun ingin menjadi orang yang paling sakti di atas muka bumi ini, dan menjadi raja di raja yang disembah oleh seluruh makhluk. Kau tidak akan bisa memiliki Grandong, kecuali kau membunuhku dulu. Sudahlah Lampir. Bagaimana kalau kita kerjasama? Apa maksudmu? Aku bantu kau menaklukkan Grandong, serta menaklukkan musuh-musuhmu. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Jika Grandong sudah jatuh di tanganmu, kau harus bantu aku menaklukkan raja-raja siluman yang memusuhi aku. Hanya itu? Hanya itu. Tapi aku minta kejujuranmu. Setuju. Kau menjadi wakilku. Kita kuasai dunia ini bersama-sama dengan si Grandong. Apa tugasku? Bantu Nyi Blorong bersama seluruh anak buahnya untuk menangkap Kiai Jamas. Baik. Kiai Jamas pasti tertangkap.
Perasaanku sangat tidak enak, Kiai. Kenapa, Kiai? Tidak masuk angin? Bukan. Mungkin akan terjadi sesuatu terhadapku. Mudah-mudahan bukan karena itu. Ada apa, Kiai? Seperti anakku. Anak Kiai? Endang Sunarsi? Iya. Ada apa dengan Endang Sunarsi? Tadi seperti aku lihat dia di sana. Masa? Mau apa dia kemari? Atau barangkali hanya serupa saja, Kiai? Mungkin. Tapi tidak ada salahnya aku lihat dari dekat. Betul. Mari kita lihat. Ayo, saatnya kita mulai beraksi. Sejak tadi aku tidak melihat pemuda sakti itu. Siapa? Rindu Aji? Bukan, yang satunya lagi. Oh, Bagus Sajiwo. Benar. Itu yang aku herankan. Beberapa kali aku minta gambarnya, tapi tidak pernah kelihatan. Coba saja sekali lagi, Guru. Tidak, aku capek. Yang terakhir kalinya saja, Guru. Kalau tidak terlihat juga, ya sudah. Benar. Tidak ada salahnya mencoba sekali lagi, Guru. Masuk sakti, masuk menggaraku. Perlihatkan kepadaku Bagus Sajiwo. Kurang ajar. Sedang apa Bagus Sajiwo? Sehingga menimbulkan daya yang sehebat ini. Aku bisa membunuh Grandong dengan tombak ini. Tapi sekarang Grandong sudah jinak dan bisa melakukan berbagai macam kebaikan. Aku jadi bingung. Apakah Grandong harus aku bunuh atau tidak? Endang? Endang! Ayah! Endang, anakku! Sudah, jangan menangis. Ada apa? Loh, kok tambah keras? Ada apa, nak? Kenapa kamu ada di sini? Mencari ayah. Ayah kan sudah bilang, ayah mau menangkap Grandong. Yang ayah hadapi itu bukan manusia biasa, tapi makhluk setengah setan yang kekuatannya didukung oleh kesaktian iblis. Saya khawatir. Saya takut ayah kalah. Endang. Kamu ini seperti bukan anak ayah saja. Kalau ayah kalah, kematian ayah tidak akan sia-sia. Pengorbanan ayah adalah untuk menumpas kedurjanaan, perusak kedamaian umat manusia. Dengan siapa kamu kesini? Ibu. Dengan ibumu? Di mana dia sekarang? Tidak tahu. Waktu kami di pasar, kami melihat ayah berkelebat di antara orang-orang. Lalu saya tinggalkan ibu dan mengejar ayah. Pasar mana? Perasaan ayah belum pernah ke pasar. Entah pasar mana, tapi saya lihat ayah berjalan di tengah pasar. Sendiri? Yang saya lihat ayah sendiri. Ada apa, Sir?
Sebenarnya ayah berdua atau bertiga, saya tidak tahu. Selangit. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Kebetulan, Sir. Kebetulan. Kenalkan dulu. Ini anakku. Namanya Endang Sunarsi. Aku mau minta tolong sama kamu. Oh, iya. Antarkan anakku ini pulang. Iya. Ke pesanggrahan tempat teman-teman kita semuanya berkumpul. Iya. Dan katakan pada mereka, Lindu Aji dan Kiai Basari, ikut aku mencari istriku yang menyusul kemari. Ajak saja semua Kiai, biar kami pulang berdua. Mari. Hati-hati ya, Sir. Iya. Mari Nadi, mari Kiai. Sebaiknya Grandong kita latih supaya memakan ikan ganasuri. Saya sudah pernah mencobanya, tapi dia malah marah. Ya, mungkin kamu agak kasar dan main paksa. Seharusnya pelan-pelan. Tolong! Lepaskan aku! Lepaskan! Tolong! Tolong! Lindu Aji, cepat, tolong dia. Baik, Kiai. Kita ikuti hasil kerja anak kita itu, Kiai. Betul. Mari, Kiai. Mari. Siapa kau? Mau kau apakan perempuan itu manusia biadab? Itu urusanku. Dia istriku. Jangan ikut campur. Bohong! Saya bukan istrinya, Kisanak. Sekarang terbuka kebusukanmu manusia biadab. Winarti. Untung aku ketemu Bapak. Kenapa tidak tinggal di rumah saja? Anak kita, Pak. Anak kita pergi. Katanya mau cari Bapak. Tapi setibanya di pasar, aku cari kemana-mana. Tapi tidak ada, Pak. Sampai aku disergap oleh orang jahat. Tidak. Endang sudah aku temukan. Dia sekarang sudah ada di tempat yang aman. Biarkan Lindu Aji. Terima kasih, Nak. Perkenalkan,
Ini istriku. Rindu Aji. Winarti. Ayo Pak, kita cari anak kita Pak. Aku takut nanti ketangkep penjahat juga. Tidak, Endang sudah aku temukan. Sekarang ada di tempat yang aman. Betul Pak? Iya. Lalu kita kemana sekarang Pak? Ke Pesanggerahan. Nanti kamu bisa ketemu dengan Endang. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Nyi Damar menyamar sebagai Winarti. Dewi Lanjar menyamar sebagai Endang Sunarsi. Apa yang harus kami lakukan, Guru? Panggil Gundala Seta. Dia yang akan aku tugaskan menghadapi Kiai Jamas. Kamu sudah pernah jatuh? Kamu ini bagaimana? Masa jatuh saja belum pernah? Oh, tapi yang ini jatuhnya lain. Jatuh enak. Memangnya ada jatuh yang enak? Ada. Bahkan bukan hanya enak, tapi indah. Jatuh di mana? Jatuh cinta. Ngaco. Betul. Jatuh cinta itu enak. Bisa asik. Asik sekali. Rasanya manis, asin atau asam? Loh, memangnya kamu belum pernah jatuh cinta? Belum. Seperti apa sih? Waduh, kamu itu ketinggalan zaman. Makanya kamu belajar. Malu. Oh, kok malu? Biar tidak malu, bagaimana kalau aku jadi gurunya? Kamu sudah punya calon? Belum. Waduh, celaka. Basir. Kang Basir? Iya, hai, apa kabar? Siapa dia? Dia anaknya Kiai Jamas. Kenapa bersama dia? Dia adikku. Kenalkan, Endang, Kending Sari. Kamu murid Mak Lampir kan? Kamu siapa? Saya Endang Sunarsi, anak Kiai Jamas. Iya. Kamu siapa? Mayang Sari. Ini Rindi Antika dan itu Kenting Sari. Ya. Aku tahu siapa kalian. Mau apa mengejar dia? Enggak apa-apa. Agama itu luas, Sajiwo, dan tidak kaku. Yang haram jelas, begitupun yang halal jelas. Bagaimana dengan Grandong? Dia sekarang menjadi baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Grandong adalah campuran dua makhluk antara jin dan manusia. Dan dia dilahirkan dalam pengaruh kekuatan jahat. Oleh karena itu, dia tidak bisa hidup tanpa darah. Tanpa kematian orang lain? Tepat. Kalau kita memperpanjang hidup Grandong, berarti ada orang yang harus dikorbankan. Jadi bagaimana menurut hemat Kiai? Bunuh. Grandong makhluk perusak terbesar di muka bumi. Bukan hanya berbahaya bagi kehidupan manusia di dunia. Ingat, membunuh satu nyawa manusia yang baik sama artinya membunuh manusia segenap alam semesta ini. Begitupun sebaliknya. Apa berarti dengan membunuh Grandong sama juga memelihara kelestarian alam? Betul, tepat sekali. Karena itu, kalau kita membiarkan Grandong merajalela, merusak kelestarian alam, merajalela merusak alam dengan semena-mena. Tapi bagaimana dengan Jatmiko, Kiai? Tugas memberikan pengertian kepada pemuda itu.
Grandong? Ada di luar, bersama Gadasuli. Boleh aku menemuinya? Andika tahu kenapa Kiai ingin menemui Grandong. Beliau ingin memberi kesempatan kepadaku untuk bicara empat mata. Tentu tentang Grandong, bukan? Andika tahu. Ya, dari sorot mata Kiai dan matamu saja sudah mencerminkan kebencian terhadap Grandong. Nyari siapa, Kiai? Nyari tukang dawet. Nanti sebentar lagi juga lewat, Kiai. Ngawur, aku sedang mencari Grandong. Grandong? Kalian tidak melihat Grandong? Tidak, Kiai. Jatmiko di mana, Kiai? Ada di dalam, sedang berbicara dengan Bagus Sajiwo. Jatmiko ada di dalam, tapi Grandong tidak ada. Grandong bersama Gandasuli. Wah, jangan-jangan dibawa kabur oleh perempuan itu. Tidak mungkin. Hawa Jatmiko pada tubuh Gandasuli sudah luntur. Dia tidak bisa lagi menguasai Grandong. Jadi sekarang, Grandong hanya patuh pada Jatmiko. Sudahlah, nanti juga Grandong akan kembali lagi ke sini. Sebab Jatmiko masih ada di sini. Ya, paling-paling juga Grandong pergi ke warung, ngawal Gandasuli, beli makanan. Betul kan, sayangku? Ada yayangmu tuh. Maaf, sayangku. Salah alamat. Genting Sari kan yang paling cantik. Cantiknya selangit dan sebumi. Bodoh. Kurang. Kalau gitu 7 langit dan ditambah 7 bumi cantiknya. 7 bumi buat nimbun kamu. Tidak, Grandong harus diselamatkan. Berarti Andika membiarkan orang lain menjadi korban. Hah? Siapa bilang akan ada korban? Tidak. Tidak mungkin Grandong akan makan korban. Tapi Grandong tidak bisa hidup tanpa menyedot manusia. Aku akan mencari penggantinya. Akan aku ganti dengan hewan. Kemudian, perlahan-lahan akan aku kurangi. Sehingga dia menyukai ayam. Lantas, kita ajari makan nasi, sayur-sayuran, dan kacang-kacangan. Atau makan daging seperti kita. Dia bisa hidup seperti manusia biasa. Aku yang akan melatihnya. Grandong sangat buas. Dia lebih berbahaya dari segala yang paling buas. Tidak, itu hanya pikiranmu saja. Karena kamu sudah dicekam kebencian kepada Grandong. Para sesepuh kita memandang Grandong harus dibunuh. Daripada nantinya akan menyesatkan orang banyak dan menjadi malapetaka bagi umat manusia di saat dewasanya nanti. Serahkan dia padaku, agar aku bisa mengakhiri riwayatnya, Jatmiko. Langkahi dulu mayatku, Bagus Sajiwo. Ingat, kali ini aku tidak main-main. Aku akan membela Grandong sampai mati. Dan jangan sekali-kali kamu menyentuh dia. Jatmiko? Jatmiko? Ada apa dengan Jatmiko? Sepertinya marah. Jangan ada masalah dengan Bagus Sajiwo. Jatmiko! Jatmiko mungkin menjadi marah. Sebab aku dan Bagus Sajiwo berniat membunuh Grandong. Kumbang, menyeberanglah ke pihakku. Kau akan kujadikan wakilku dan akan berkuasa di kalangan manusia dan jin. Bagaimana, Kumbang? Jawab. Supaya aku masuk bersamamu ke neraka. Kau akan dimuliakan orang banyak. Dimuliakan karena apa? Karena mereka takut pada kesaktian dan kekejaman kita. Kau akan jadi orang yang tidak terkalahkan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggenggam kemenangan abadi, Mak Lampir. Akulah yang bisa. Aku dan si Grandong yang akan menguasai dunia ini.
Jangan bermimpi, Mak Lampir. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai kemenangan abadi. Karena kemenangan abadi hanya milik Tuhan. Juga milikku. Tentunya dulu kau pernah muda dan cantik, Mak Lampir. Ya, dulu aku memang muda dan cantik. Konon kabar kecantikanmu menghebohkan para pendekar. Benar. Bagus juga kau tahu itu. Kenapa wajahmu sekarang menakutkan, Lampir? Kemana kecantikanmu yang pernah menggegerkan itu? Sekarang aku tidak muda lagi. Aku sudah tua. Kenapa kehadiran tuamu itu tidak kau tolak? Sehingga kau tetap cantik dan abadi. Kecantikan abadi adalah salah satu dari kemenangan. Kalau begitu, kau pasti tidak akan mampu mencegah hadirnya maut. Sebab kau tidak bisa menahan hadirnya tua. Sedangkan akhir dari tua adalah maut. Aku benci mendengar perkataan itu. Kau sekali Panglima Kumbang. Ingat, Mak Lampir, setiap orang akan mengalami maut. Tidak peduli ia memiliki ajian Pancasona, Rawa Ronting, Sampar Angin, atau segudang ajian yang lain. Mereka juga akan dijemput maut, termasuk kau. Diam! Suatu saat kau akan mati, Mak Lampir. Diam! Diam! Kau akan dituntut kejahatanmu. Aku bilang diam! Kau akan diseret dalam pengadilan Tuhan. Ya, aku di sini. Tempat apa ini? Tempat kita, Santa. Tempat yang aman dan menyenangkan untuk memadu kasih. Duduklah di sini. Kita belum lama berkenalan. Tapi... Kenapa? Rasanya seperti sudah bertahun-tahun. Kamu betah tinggal di sini? Betah. Hawanya sejuk di sini. Kamu ingin tinggal di sini? Kalau berdua mau. Dengan siapa? Dengan istriku. Kamu bilang kamu belum punya istri. Aku akan segera menikah. Katakan, dengan siapa? Bagaimana kalau dengan kamu? Sungguh? Oh, Santa Lima, aku senang sekali mendengarnya. Kedengarannya indah sekali. Bagus, Blorong. Bagus. Seret semua musuh-musuhku hingga masuk ke dalam perangkapku. Aneh, di tempat terpencil ini ada bangunan dendaman yang indah. Seret! Masukkan ke dalam penjara bawah tanah supaya Santa Lima tidak bisa berbuat apa-apa. Milik siapa sebenarnya ini? Milikku. Milik kamu? Siapa kamu sebenarnya? Seorang ratu. Tapi kenapa kamu sendirian di sini? Aku sedang menyamar. Menyamar? Tapi di mana rakyatmu? Ada. Di mana? Saya lihat di mana-mana semuanya kosong. Ingin melihat? Iya. Mari ikut. Ratu datang. Semuanya ini rakyatku. Silakan naik, ini jemputan kita. Ayo naik. Luar biasa, kamu benar-benar seorang ratu.
Maharatu. Maharatu? Kalau begitu kamu disembah oleh para raja? Iya. Apa iya? Yang aku tahu, raja yang disembah oleh para raja tanah Jawa ini adalah Baginda Sultan Mataram. Suatu ketika, Sultan Mataram akan menjadi taklukanku. Aneh. Aku baru tahu ada kerajaan sebesar ini. Istananya pun sangat indah. Nidama. Cepat bangun, Nidama. Cepat bangun. Berani-beraninya kau memanggil namaku. Kalau salah seorang dari mereka ada yang tahu, bisa-bisa berantakan. Jangan khawatir. Mereka semua sudah tidur pulas. Justru saya khawatir dengan keselamatan Nyi Blorong. Sebab rencananya Nyi Blorong mau datang ke sini membawa sang harimau. Benar. Tapi kenapa sampai sekarang belum muncul juga? Mungkin mereka ada halangan. Atau jangan-jangan mereka belum berhasil menjebak pemuda sakti itu. Mungkin apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan lakukan apapun sebelum datang perintah baru dari Mak Lampir. Jangan-jangan dia mendengar pembicaraan kita. Tidak, dia tidur pulas. Jaga kok tidak ada apa-apanya. Mestinya ada apanya, Sir? Loh, di kampungku itu kalau jaga ada wedang jahenya. Ini cuma air putih. Ada singkong rebus, ada jagung rebus, ada pisang goreng. Syukur-syukur saya bisa nasi liwet kebul-kebul sama bakar ayam, sambal terasi, lalapnya jengkol atau pete. Oh, pakai itu loh, santan dipecak. Terus kalau sudah makan, sudah kenyang, terus tidur, Sir. Ya, baiknya itu memang begitu. Biar badan kita itu sehat, walafiat. Bagus. Bagus, Sir. Itu baru namanya pendekar. Diberi amanat menjaga kampung, malah ngorok, molor. Karena yang dipikirkan hanya makanan melulu. Hah, semelekete. Maksudku itu meremelek. Ya kalau ada maling ya dikejar. Mengejar maling sambil tidur begitu, Sir. Kalau tiba-tiba ada belubangan dalam sekali, apa kamu tidak kecemplung, Sir? Ingat, Ji. Aku ini pendekar bermata 10. 10, Ji, ingat. Oh, kalau ada serangan dari belakang, aku juga sudah berasa. Jangankan cuma belumbang. Ada jurang saja. Aku bisa lompat. Wus, wus, wus. Melompat, Sir? Iya, terbang. Terbang? Iya, kamu bisa terbang, Sir. Ceritanya begitu, Ji. Ceritanya aku bisa melompati jurang yang lebar dan dalam. Melayang seperti terbang. Dan mak jelek. Nyungsep. Semprol. Pendekar mana? Kalau terbang kok jatuhnya nyungsep. Oh, ceritanya begitu, Sir. Kamu jatuh nyungsep. Lalu mukamu masuk dalam tumpukan
Oh, ndak mungkin. Di sana itu ndak ada. Oh, kamu sendiri aja nyungsep. Apa ketawa? Jatmiko. Iya, tapi mana Grandong? Hei, itu bukan Jatmiko. Itu anak buah Mak Lampir. Ayo, siap-siap ada musuh. Aku ini Jatmiko. Kenapa kamu sir? Kamu kesurupan? Semlikete. Untung aku segera tahu. Aduh. Pendekar kok dilawan, ya kan sir? Gusti Baginda Ratu segera memasuki pendopo agung. Para kaula diminta berdiri. Para kaula diharap sungkem. Lepaskan. Para kaula dipersilahkan duduk. Mari Santa, mendekatlah ke sampingku. Mari Santa, duduklah di samping singgasanaku ini. Tidak. Bukan tujuanku menjadi orang yang disembah. Santa. Santa Lima. Santa. Pungawa. Sedih kau Gusti Ratu. Seret dia ke hadapanku. Tangkap dia. Tangkap dia. Mana kau? Kejar, jangan sampai lolos. Tutup pintu gerbangnya. Ada buruan kabur. Ayo. Tunggu. Itu orangnya, tangkap. Anak muda. Tangkap, ikat dia.
Pak, jangan toh Pak, jangan. Bapak ini mau kemana? Mencari muridku. Aku merasakan dia dalam bahaya. Bahaya apa, Ayah? Itu hanya perasaan ayah saja. Perasaan ayah bukan perasaan biasa, Endang. Firasat ayah selama ini selalu benar. Aduh, Pak. Firasat ibu tuh malah bapak yang dalam bahaya. Sudah bapak di rumah saja. Benar, ayah jangan kemana-mana dulu. Ayo. Ada apa, Kiai? Minta apa toh, Kiai? Berikan saja. Sudah, berikan saja. Berikan. Aku tidak boleh keluar untuk menolong Santalima. Memangnya ada apa dengan Santalima, Kiai? Dia terancam bahaya. Tapi aku tidak tahu persis bahaya apa. Yang jelas, Santalima sedang memerlukan bantuan. Sudah, serahkan saja urusannya itu pada saya, Kiai. Pasti beres. Jangan, Sir. Ini terlalu berbahaya. Bisa-bisa nyawa kamu melayang. Oh, kalau sudah disebut pendekar, Kiai, di mana-mana menghadapi keributan itu, taruhannya nyawa. Tidak apa-apa, Kiai. Saya itu sudah berpuluh-puluh kali, bahkan beratus-ratus kali menghadapi keributan, tapi saya tetap selamat. Itu berarti apa, Kiai? Berarti kalau terjadi keributan kau bersembunyi, begitu kan, Sir? Semlekete. Memangnya saya pendekar pengecut. Ya, kalau begitu berarti apa, Sir? Ya, mereka takut lari. Takut padaku. Baik. Sekarang bantu Santalima. Larilah ke arah selatan. Tapi jangan berhenti sebelum ada yang menghentikanmu. Lari, Kiai? Iya, kenapa? Tidak kuat. Bukannya tidak kuat, Kiai. Oh, tadi pagi saya sarapannya cuma sedikit, Kiai. Jadi kurang tenaga. Kalau begitu tinggal saja di rumah. Biar Lindu Aji berangkat sendiri. Baik, Kiai. Oh, biar kami berdua saja, Kiai. Ayo, Lindu Aji. Sir. Mau kemana? Loh, katanya suruh lari. Selatan itu ke arah sana. Saya pamit, Kiai. Maaf, Kiai. Sekali-sekali boleh kan pendekar lupa? Basir, hati-hati ya. Kakang pergi ya. Titip, Kiai. Aduh, semlekete, jalannya bener, Ki. Jalan ya jalan, jangan jadi tonggak. Memangnya pager. Loh, situ yang nabrak, kok situ yang marah. Sudahlah, Sir. Kalau kamu yang salah, kamu yang minta maaf. Tidak perlu marah-marah begitu. Sakit. Nah, sudah, yuk. Itu dia itu, mata apa jengkol?